Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan peternak dan sahabat-sahabat semua. Selamat sore, salam sejahtera selalu tentunya buat kita. Semoga di kesempatan sore hari ini kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran. Di sore hari ini rekan-rekan, kita akan mencoba membahas masalah rangsum pakan. Kenapa untuk endok itu untuk pakannya condong lebih boros dibandingkan dengan unggas-unggas yang lain. Ini disebabkan karena faktor rongga perut dari endok itu lebih besar dibanding dengan rongga perut unggas-unggas lainnya. Contoh dengan ayam, dengan bebek petelur, atau mungkin bebek pedaging, untuk rongga perut dari endok ini condong lebih besar. Rekan-rekan, di dalam beternak endok, masalah rangsum pakan merupakan masalah yang sangat-sangat dominan. Selain masalah penyakit, untuk masalah rangsum pakan ini sangat-sangat menunjang sekali di dalam usaha peternakan kita. Apalagi kita berternak di dalam sistem pembibitan. Rangsum pakan yang paling utama yang harus dipenuhi di dalam peternak endok adalah masalah katul. Dikala harga katul sedang naik atau mungkin sedang tinggi-tingginya, banyak sekali dari rekan-rekan peternak yang mungkin ada yang beralih ke pakan alternatif. Bahkan ada juga yang beralih dengan menggunakan rangsum katul yang merupakan katul campuran. Karena alasan biaya rekan-rekan, hal itu terpaksa harus dilakukan. Tapi justru sebenarnya hal inilah yang akan menyebabkan untuk masalah pakan menjadi boros dan tidak akan bisa memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh endok-endok kita. Ini rekan-rekan akan berpengaruh dengan masalah produktivitas yang akan dihasilkan oleh indukan-indukan kita. Dalam artian masalah jumlah telur rekan-rekan. Hal ini tentunya akan menyebabkan kerugian pada usaha peternakan kita. Imbas lain rekan-rekan dari pemberian katul kasar ini adalah endok-endok kita akan senantiasa merasa lapar rekan-rekan, dan ini akan mengakibatkan sifat kerakusan pada endok. Ini disebabkan karena pakan yang masuk ke dalam tubuh endok tidak dapat memenuhi nutrisi yang dibutuhkan rekan-rekan. Nah, sebagai bukti, nanti silahkan untuk rekan-rekan bisa melihat kotoran endok yang kita kasih pakan dengan katul kasar. Di situ nanti kita akan bisa melihat atau menemui sisa-sisa pakan dari katul kasar tersebut tidak bisa tercerna secara sempurna dan akan dibuang melalui kotoran tersebut rekan-rekan. Ini akan berbanding terbalik dengan ketika kita menggunakan katul murni atau katul yang berkualitas. Nanti bisa dibuktikan pada kotoran endok kita, di situ kita tidak akan menemukan sisa-sisa pakan yang terbuang sia-sia. Di samping itu rekan-rekan, kelebihan kita menggunakan katul murni adalah meningkatkan masalah produktivitas telur.
Saya yakin untuk masalah produktivitas telur akan condong lebih tinggi dalam hal masalah jumlah dibanding ketika kita menggunakan rangsum pakan katul yang kurang maksimal atau yang kasar. Memang betul rekan-rekan, dari sisi harga memang jauh sekali perbedaannya. Dalam hal ini, untuk harga dari katul murni itu biasanya memang 2 kali lipat dari harga katul kasar. Tapi yang perlu diingat rekan-rekan, dengan harga yang condong lebih tinggi, hasil yang kita dapatkan pun akan condong lebih banyak pula. Nah, ini yang harus perlu kita ketahui rekan-rekan. Di samping itu rekan-rekan, untuk masalah takaran, ketika kita menggunakan katul yang kasar, untuk takaran pakan memang condong lebih banyak rekan-rekan. Nah, ini karena apa? Itu tadi sudah kita bahas di depan, karena untuk nutrisi yang terserap ke dalam tubuh endok tidak bisa maksimal. Ketika kita menggunakan katul yang murni rekan-rekan, itu untuk takarannya itu bisa lebih sedikit. Ini kenapa? Karena nutrisi yang masuk terserap ke dalam tubuh endok itu betul-betul bisa maksimal. Untuk menghemat masalah jumlah rangsum pakan rekan-rekan, kalau menurut saran saya, silahkan rekan-rekan menggunakan katul murni, tapi dengan menambahkan lebih banyak lagi hijauan. Kenapa rekan-rekan? Karena menurut saya pribadi, untuk kandungan nutrisi di dalam hijauan itu sangat bagus untuk endok-endok kita. Banyak sekali rekan-rekan untuk masalah hijauan, dan tentunya rekan-rekan semua sudah paham apa saja hijauan yang memang sangat-sangat bagus untuk masalah endok-endok kita itu. Yang tentunya banyak sekali, ada mungkin daun pepaya, ada kangkung, ada daun pace juga untuk produksi juga bagus rekan-rekan. Nah, hal ini bisa kita jadikan sebagai pakan alternatif. Yang dimaksud sebagai pakan alternatif rekan-rekan, kita tidak mengurangi pakan utama atau pakan pokok dari endok tersebut. Itulah yang dikatakan sebagai pakan alternatif menurut saya rekan-rekan. Pakan endok dikatakan boros rekan-rekan itu apabila pakan yang kita berikan itu asal-asalan. Seandainya kita memberikan pakan yang berkualitas, yang bernutrisi, saya yakin untuk masalah takaran pakan endok-endok kita ini akan condong lebih sedikit. Di dalam video saya yang terdahulu rekan-rekan sudah pernah kita bahas dengan populasi 240 ekor untuk endok kita, itu di situ sudah kita jelaskan untuk masalah takaran dan juga jumlah biaya yang kita keluarkan. Silahkan untuk rekan-rekan dilihat, dinilai apakah itu boros atau tidak. Rekan-rekan, apa yang saya sampaikan ini berdasar dengan pengalaman saya pribadi selama menekuni masalah beternak endok. Saya pun juga dulu pernah menggunakan, pernah merasakan bagaimana imbas dari pemberian pakan yang tidak bagus atau yang tidak berkualitas. Pada ujung-ujungnya untuk hasil, untuk produksi yang dihasilkan
sama sekali tidak maksimal rekan-rekan. Di dalam beternak kita harus pandai-pandai mencari solusi, mencari terobosan agar usaha kita ini bisa berkembang dan diharapkan bisa menjadi penghasilan. Semoga apa yang tadi saya sampaikan rekan-rekan bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa dukung terus untuk channel Endok Kandang Tower ini, di subscribe, di like, dan jangan lupa dibagikan agar channel kita ini ke depan bisa kita jadikan sebagai sarana belajar bersama. Hanya itu rekan-rekan semua yang bisa kita sampaikan. Salam sukses dalam berternak, tetap semangat, ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.